Alhamdulillah ada nalihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala Asy-Syu'ara 192 sampai 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zubril awwalin. Al-ayah. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran dari sifat-sifat Al-Quran yang kita akan masuk di surah Asy-Syu'ara, bahwa Al-Quran itu meresap atau dimasukkan ke dalam hati. Jadi hendaknya bagaimana apa yang dibaca, ya, yang dipahami bisa terenyuh ya dalam hati itu ya gitu. Sehingga Al-Quran itu bukanlah sekedar bacaan ya. Bukan, Al-Quran itu hanyalah sekedar rutinitas yang kita tekuni. Tapi bagaimana Al-Quran itu menjadi menjiwai ya pada diri kita ya gitu. Nah, kita baca dulu ayatnya ya. Dari ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nazala bihir ruhul amin. Dan sungguh Al-Quran ini yang dibawa oleh Ruhul Amin ya. Nazala bihir Ruhul Amin, dibawa oleh Ruhul Amin yaitu Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wa innahu lafi zubril awwalin. Dan sungguh Al-Quran itu disebutkan di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Nah, itu dari bacaan dan makna surah Asy-Syu'ara ya. Surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ya. Sebelumnya Al-Furqan ya. Al-Furqan surah ke-25, Asy-Syu'ara ke-26, ke-7 An-Naml ya gitu. Nah itu ya, An-Naml ya. Jadi Asy-Syu'ara surat sebelumnya adalah Al-Furqan, surat sudahnya An-Naml gitu. Nah, di antara Al-Furqan dan An-Naml itu ada Asy-Syu'ara ya, surah ke-26 itu ya gitu. Kalau Asy-Syura itu surat ke
42 ya, surat 42 ya, asyuro ya, tentang musyawarah itu. Ya, musyawarah artinya ya, itu secara makna. Gitu. Asyuara asyuara itu jamak ya gitu. Syuara ya, jamaknya dari syair ya. Tuh. Asyuara itu berarti orang-orangnya ya gitu. Orang-orang yang para penyair ya. Para penyair. Ya, orang yang bersyair itu ya. Orang yang merangkaikan kata itu maksudnya orang. Ya. Jadi asyuara itu orang yang merangkaikan kata ya. Orang-orang yang merangkaikan kata itu ya gitu. Itu dikitabkan kan zaman siapa gitu? Untuk Al-Qur'an. Utsman ya? Iya. Nabi masih lembaran-lembaran. Dan panjang kalau kita mau mengkaji kenapa disebut surah Asy-Syu'ara, kenapa, bagaimana asbabun nuzulnya gitu ya gitu, dan seterusnya disebut Asy-Syu'ara ya gitu ya, yang artinya para penyair itu ya, orang-orang yang merangkaikan kata ya gitu. Itu arti dari Asy-Syu'ara. Soalnya jangan tertukar tuh ya gitu dengan yang sebelah itu ya. Diartikan para nah gitu. Asy-Syu'ara itu para penyair ya. Ya, nggak ada hubungannya dengan yang diartikan oleh yang sebelah ya gitu. Ya kalau penyair ya butuh suara itu juga sama, cuman balik lagi dari segi maknanya ya gitu. Dan apa yang kami kaji itu ya gitu, apa yang kami pelajari itu ya, Asy-Syu'ara adalah para penyair itu ya gitu. Gitu. Dan itu pula kalau makna-makna dalam Al-Quran itu haruslah ya, nama-nama surah itu ada dasarnya ya gitu. Seperti misalnya Fusilat dinamakan juga Hamim Sajdah, itu kan ada asal-asalnya itu ya, asal usulnya ada Fusilat, kenapa dinamakan juga Hamim Sajdah. Al-Fatihah itu banyak ya, apa itu Al-Fatihah itu ya banyak. Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Ummul Kitab tuh banyak Al-Fatihah apa. Kalau mempelajari tafsir Al-Fatihah itu banyak. Ya makanya disebut ya. Kalau sholat tanpa Al-Fatihah nggak sah berarti. Itu. Nah itu Al-Fatihah kan karena merupakan rukun juga dalam setiap rakaat. Kalau Ya, yang gitu. suratnya malah bukan ya? Itu, hah? Bukan sunnah ya? Ya rukun tuh harus ya, Kan dibaca. yang rukun. Iya. Dibaca dan kalau nggak dibaca nggak sah gitu ya gitu. Itu secara asal, itu secara asal ya. Nanti kalau mempelajari secara fikihnya beda lagi itu ya. Nantilah secara fikih ya.
kembali lagi ke Asy-Syu'ara. Jadi Asy-Syu'ara itu ya, sejauh kajian kami dan apa yang dipelajari dari yang terdahulu maupun yang sekarang ya gitu, baik apa yang namanya salaf ya gitu, mutaqaddimin maupun mutaakhirin ya, sama para penyair ya gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan musik gitu. Musik mah itu dunia apa keduniaan itu. Akhirnya dunia Ya syair juga, tapi kan syair itu beda-beda maksudnya Pak ya. Kalau dari zaman Nabi Muhammad ya gitu ya, syair itu ditempel di berhala Pak, tentang ketuhanan tuh. Jadi syair itu di berhala-berhala itu ditempel, isinya tentang ketuhanan tuh, gitu Pak. Jadi syair itu ya oleh para penyair itu ditempel di berhala, isinya tentang itu aja gitu. berhala disimpan di mana, di Ka'bah. Ya di waktu di Ka'bah, waktu sebelum dibersihkan kan kayak gitu, ditempel syair-syair gitu. Nah Yang gitu. dibabat sama Nabi Ibrahim itu kan ada ya, yang dirubuh-rubuhkan itu Itu mah nanti nantilah kapan teh tanya. tentang pembersihan berhala nantilah itu. Nah, itu dijelaskan nantilah. Kembali lagi, jadi syair itu disimpan di berhala, ditempel-tempel gitu. Tentang syair-syair, Ditempel kena batuna gitu, iya, tentang syair-syair ketuhanan gitu lah. di lem mungkin ya. Ya gitu, kalau bahasa kita kan dilem gitu. Nah itu. Yang dulu juga terkadang juga syair kan digunakan ya. Nah itu kan kalau syair-syair yang nggak benar, itu mah yang nggak benar kan ditempel di berhala kan untuk menjelaskan ketuhanan, tapi ketuhanannya bukan kepada Allah kan, itu syairnya teh. Di Indonesia ada pantun ya. Nah benar, kalau di Indonesia termasuk pantun, itu juga syair, itu jenisnya kan. Pantun, puisi lah gitu di kita namanya, puisi. Pantun Nah itu termasuk syair tuh. Kalau dicari di apa, dihubung-hubungkan dengan musik yang nggak ada hubungannya sebenarnya mah Pak. Kalau musik kan itu alat-alatnya, itu mah itu masalah keduniaan Pak. Syair juga masalah emang berkaitan, ada yang masalah keduniaan, ada yang masalah ketuhanan gitu. Tapi ada juga para penyair yang soleh. Nah itu nanti di surat ayat-ayat terakhirnya itu Pak. Surat surah ayat terakhir itu dari ayat 226 ya kan, 226 ayat kan gitu. Tapi saya emang nggak akan nerangin itu gitu ya. Nyatain itu kan, saya emang ingin apa, meluruskan lah pemikiran gitu, meluruskan pemikiran, jangan sampai ketika kita ya, memang kita dan saya juga sama tidak mengharamkan musik, saya nggak mengharamkan, saya nggak berani gitu yang mengharamkan musik. Saya kalau di apa di ini ya, dicek tuh ya di beberapa pertemuan tuh ya itu. Tapi yang dulu-dulu juga pernah kan menerangkan, dan saya tidak berani mengharamkan musik. Tapi saya nggak berani ketika mengartikan Asy-Syu'ara dengan pemusik, aneh gitu kan gitu. Aneh karena nggak ada asal usulnya gitu, kayak gitu. Tapi ya emang kalaupun yang mengartikan demikian, ustadznya ya jangan terlalu di apa, divonis, disebutkan kesalahannya demikian demikian, atau di apa, di terlalu jadi gibah atau apa namanya itu kemarin itu tejasus, nah kan jangan jadi tejasus lah gitu, dicari-cari kesalahannya, jangan, nggak usah kita cari kesalahan-kesalahan ustadz yang memang punya itu ya. Ya terkadang orang itu ya punya apa, penjelasan yang berbeda gitu ya, beda dari sudut dia gitu ya gitu. Dan
sudutnya itu ya mungkin punya sudut tersendiri gitu. Ya walau alam sudutnya dari mana saya juga nggak tahu, udah belum pernah ini gitu ya. belum pernah belum pernah menemukan asyara itu para pemusik, saya belum pernah menemukan sekalipun mau di ini ya gitu, hubungannya kemana gitu ya gitu, munasabahnya kemana kan gitu. Jadi nggak itu ya bingung malah kalau diartikan kayak gitu, karena kan kalau dimasukin ke apa eh, surat Al-Haqqah contoh ya, Al-Haqqah kan Al-Quran itu Yang bilang gitu. ya itu ada udah tersebar lah mungkin di YouTube, udah tahu lah. Ada gitu. Ada Saya mah nggak tahu. di YouTube udah ada sebar sebenarnya di ini. Nah, saya nggak mau nyebut. Ya, Rasa persidahan mungkin ya. iya. Ya nggak masalah kalau itu mah. Saya juga tidak mengharamkan. Cuman kalau diartikan Al-Quran dengan sesuatu yang berbeda dan tidak pernah apa disimpulkan dari sejak orang-orang terdahulu gitu ya gitu. Itu malah jadinya akan jadi pembauran dan khawatirnya akan jadi ya nanti makna-makna Al-Quran yang lain kan terjadi berseliweran gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan ya gitu. Walaupun ya ada yang mengatakan demikian, ya sudahlah gitu. Kita jangan cari-cari kesalahan, udahlah gitu. Udah itu mah ya kalau cari-cari kesalahan ya mungkin nggak cukup diomongin sebulan 2 bulan setahun, nggak cukup itu ya diomongin tuh ya gitu gitu. Udahlah yang namanya sudah berlalu gitu ya. Dan kita mah fokus apa yang kita pelajari gitu. Ketika kita fokus apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji, seperti Asy'ara yang kita kaji adalah maknanya para penyair, ya udah itu aja gitu, jangan diartikannya lain gitu. Karena apa yang dijelaskan oleh para pendahulu kita sungguh indah gitu ya gitu. Ketika misalnya di surah Al-Haqqah dijelaskan bahwa Al-Quran itu kan wa ma huwa biqauli syair kan. Al-Quran itu bukanlah perkataan syair ya gitu kan. Bukan perkataan syair. Terus kalau Tapi sekarang mah kemarin teh ada yang nyebut ini Ustaz juga. apa Bukan sabda Nabi, tapi nyebutnya teh kata Nabi. iya Kan kurang pas, harusnya sabda Nabi. sabda ya sabda. Firman Allah sebut kata Allah kan ada kurang pas. Ya itu mah secara Firman diksi lah gitu. Firman Allah. Ya ya secara diksi ya diartikannya misalnya kan firman Allah bukan perkataan, ya boleh lah gitu secara diksi gitu. Atau kalamullah tuh secara Arabnya mah gitu. Cuman ya itu kembali lagi penjelasan masing-masing tuh ya gitu. Dan kita mah pelajari dari apa yang kita pahami dari yang terdahulu itu lebih indah itu, sehingga nanti pelajari tafsirnya lebih enak. Tafsir dari tafsir yang kita pelajari Ibnu Katsir atau pelajari dari apa Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu ya gitu, atau pelajari dari Al-Muyassar itu kan jadi lebih enak ya gitu. Kalau dibawaannya ke masalah-masalah yang kontemporer, nah itu ya Al-Quran ya terkadang gitu, masalah-masalah kontemporer itu ya kalau mengena masalah kontemporer memang dijelaskan di Al-Quran ya oke lah gitu. Tapi kalau misalnya Al-Quran dijelaskan, Al-Quran dimaknai dengan kontemporer, nah itu yang jadi masalah gitu kan gitu. Sehingga ada keberanian orang mengartikan Asy'ara dengan pemusik gitu. Yang jadi masalahnya itu kan memang tidak pernah diterangin terdahulu gitu. Kayaklah kalau mau menafsirkan demikian, tapi ya kita malah lebih sibuk ya gitu. Tapi itu mah firman Allah langsung. Iya kan, nah gitu kan. Asy'ara itu kan asalnya kan dari firman Allah juga. Kenapa Allah menamakan Asy'ara, kenapa, bagaimana asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya, kan itu asalnya dari Allah juga. Itu jangan sampai diartikan dengan masalah keduniaan atau masalah kontemporer gitu.
Nah itu kalau dari segi nama surah ya gitu. Bisa dibaca kalau mau di ini ya. Surah Al-Haqqah-nya nanti Al-Haqqah surah ke-69 ya gitu. Yang menerangkan Al-Quran itu bukan perkataan syair gitu ya. Qalilam ma tu'minun ya gitu. Sedikit sekali dari kalian yang beriman ya gitu. Nah itu. Tapi sekarang banyak yang Kristen itu memposisikan diri Iya. kayak kata halal haram Hmm. kayak gereja Advent gitu kan harusnya mah ya disesuaikan dengan ajaran asetan. Betul. Iya. Allah ini pun Hmm. kita yang di Itu juga termasuk syariat ya. Ya. kita beranak ke Kristen kan gitu. Ada 3 di sini. Hmm. Kan kalau aku orang Islam mendengarnya kan gitu. Hmm. Seharusnya ini mah Islam. Betul walau teh ngangkal eta. Betul walau. Dari YouTube juga. Hmm. Ya, barakallah. Tuh ayatnya Al-Haqqah ayat ke-41 tuh, 41. Oh ya, 41 mah qalilam ma tu'minun tuh ya itu ya. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun tuh. Al-Haqqah ayat 41 ya gitu. Nah, gitu ya. Tentang makna suratnya. Sekarang makna ayat ya. Makna ayat dan penjelasan ayat. Lumayan ya 20 menit ya. Nah ini dari tafsir Al-Muyassar ya. Diterangkan sesungguhnya Al-Quran ini yang di dalamnya disebutkan kisah-kisah yang benar. Sungguh diturunkan dari zat yang maha pencipta. Tadi nyokot sama Mbak Ani, cokotnya lah yang suruh padi sekalian. Jam 2 cokotnya, cokotnya. Penting jam 3 kemarin. Kayaknya jam sabaraha. Jam 2. Yang nggak saya setengah 2 kan terkondisi di dahar. Udah ya. Saya enak sekali. Hampir aja ketutupan. Biasanya ngambek iya berarti ngomong dia mah. Lah, pokok yang cuman abis langsung jokotnya bingkek belas. Sabari 8 Mau pada mengaku. Tang cokotnya masih ngambek. Kedai. Mahal kali heula. udah jam sakit jam 2. Kamari jam 2. Masih gak kerek di dahar. Oh, gua kan tidak hari. Sekarang setengah 2 nus. Setengah 2. Gampang tadi itu setengah jam. 5 menit. 5 menit. 16. Ngambek baru padi kalau dia makan siang. Masih jam makan siang. Ada urang mah capek bolak-balik kayak capek. Kena Saya motor udah aja. masih kena borang mau bisa istirahat nanti dulu. Baru tungguan. Lebar bensina, mama. Mama Muhammad. Ya, masa tadi itu barang. Jadi ini bagaimana di tafsir Al-Muyassar diterangkan bahwa Al-Quran ini yang di dalamnya disebutkan kisah-kisah yang benar ya. Segala kisah-kisahnya disebutkan ya. Sungguh diturunkan dari zat yang maha pencipta makhluk dan pemilik segala urusan semuanya ya gitu. Bahwa Allah itu adalah hakikat ya gitu. Allah itu hakikatnya yang berfirman ya. Firman Allah Al-Qur'an ya gitu. Nah itu kalamullah ya. Ucapan Allah adalah Al-Qur'an.
Nah, dengan wasilah Jibril ya. Jibril turun dengan membawa Al-Qur'an. Nah, Jibril itu sebagai wasilah ya gitu. Berarti pada Nabi seorang yang pintar gitu. Iya. Yang jelek-jelek. Jibril kan mengajarkan Al-Qur'an juga ya gitu. Makanya waktu pertama kali Jibril mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi gitu ya. Nabi itu memahami ini dan juga terenyuh dalam hatinya, tapi ingin segera menguasai gitu ya gitu, ingin segera menguasai ya. Ibaratnya kalau misalnya kita nih contoh lah nih sebuah buku lah gitu, buku ini kalau dipahami gitu ya, misalnya ada sebuah impact ya gitu yang akan dirasakan manfaatnya itu dan langsung disampaikan kepada umat ya gitu. Itu misal nih buku tentang kendaraan lah misalnya, yang gampang lah tentang kendaraan ya. Kita mau menguasai kendaraan gitu ya gitu, mau mengendarai gitu ya gitu, otomatis belajar bukunya gitu ya, belajar bukunya, ngelihat bukunya gitu ya gitu, dan ingin bisa gitu ya gitu. Nah, semestinya juga harusnya kayak gitu juga kalau yang namanya Al-Qur'an ya gitu. Atau misalnya buku tentang HP gitu ya, kita pelajari tentang HP itu bagaimana penggunaannya gitu ya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana juga cara perbaikinya ada gitu ya, untuk menggunakan HP gitu ya. Dan semestinya juga ketika Al-Quran itu demikian tuh ya gitu ya. Pengamalannya Ya itu masalah pengamalannya itu, penerapannya itu ya gitu. Iya. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan doang gitu ya, rutinitas saja, tidak gitu. Makanya orang zaman sekarang wajar-wajar kalau ada orang yang ini lulusan pesantren, dia tahu, dia hafal Quran, tapi kenapa bermaksiat masih pacaran, dah gitu kan gitu. Dia lulusan pesantren tapi masih pacaran, dah dia belum paham apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Dia tidak terenyuh hatinya Al-Quran itu ya gitu. Gitu. Ya, masih pacaran atau misalnya masih perkataannya nggak sesuai, ada perkataannya masih kacing coplok lah gitu, padahal dia lulusan pesantren masih kacing coplok itu perkataannya gitu. Dan dia karena emang tidak memahami apa yang di dalam Al-Quran ya, sehingga ya nggak meresapi gitu ya. Tuh, dia tahu ini buku tentang HP misalnya, dia tahu buku tentang HP tapi nggak mau dibaca, atau misalnya dia baca tapi nggak mau diterapkan, sehingga kalau menerapkan atau misalnya pakai HP ya kemana mendi gitu lah gitu. Mau pakai HP malah rusak sendiri karena dia nggak tahu penggunaannya gitu. Nah, gitu. Nah itu ya, makanya kalau orang-orang Yahudi itu yang dikatakan kita kan karangan orang Yahudi tapi orang-orang Yahudi itu dikatakan di dalam surah apa Al-Baqarah ya, fi qulubihim marad ya, fazadahumullahu marada lahum adabun alim bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ard ya, janganlah kalian merusak di muka bumi ya gitu. Qalu innama nahnu muslihun gitu. Mereka berkata, kamilah orang-orang yang memperbaiki, senantiasa memperbaiki, islah gitu ya gitu. Padahal mereka hakikatnya merusak gitu ya gitu. Kenapa merusak? Karena mereka juga tidak memahami apa yang tercantum dalam kitabnya, apa yang diterangkan dalam kitabnya. Mereka tidak paham, sehingga oh ini apa yang dijelaskan dalam kitab, oh nggak cocok itu, nggak cocok, ya udah diubah dengan tangannya sendiri, diubah dengan tangannya gitu. Nah itu Al-Quran kan berubah-ubah ya.
itu Taurat ya, Taurat diubah ya gitu oleh Nasrani ya gitu. Kemudian juga Injil diubah oleh Yahudi gitu ya gitu. Ya karena dia nggak tahu gitu. Nggak tahu dan tidak mau tahu ya. Gitu ya. Tidak mau tahu apa yang dalam Al-Qur'an itu gitu. Ya apa yang dalam kitabnya itu ya. Baik Taurat maupun Injil gitu. Adapun Al-Qur'an kan dijaga dari perubahan makna, dari perubahan arti itu ya, yang tidak sesuai atau yang tidak dimaksudkan dengan Al-Quran itu sendiri gitu. Makanya kan harus sesuai dengan firman Allah tadi ya gitu. Nah itu tadi Rolfik ya, terus saya setuju tuh ya gitu. Harus sesuai dengan firman Allah gitu ya gitu, dengan ucapan Allah gitu ya. Apa yang dimaksud dengan Allah itu gimana gitu, maksudnya firmankan ini gitu ya gitu. Nah itu ya. Maka Jibril itu sebagai wasilahnya gitu. Turun ya, Jibril itu membawa Al-Quran lalu membacakannya kepadamu wahai Rasul. Kepada siapa? Muhammad SAW ya. Sehingga kamu dapat menangkapnya dengan hatimu, meresapi ke dalam hati, menjiwai ke dalam hati. Itu Al-Quran harusnya kayak gitu ya gitu. Sebuah penelitian itu ya gitu tentang Mozart ya. Mozart itu musik klasik ya, Mozart ya, nama itu musik klasik lah itu ya. Dengan Al-Quran mana yang lebih berpendapat atau lebih berdampak ya, mungkin yang lebih berdampak terhadap bayi ya, terhadap anak gitu ya. Mana yang lebih berdampak terhadap perkembangan otak bayi ya gitu. Apakah Mozart ya musik klasik atau Al-Quran? Ternyata Al-Quran ya, gitu. Al-Quran. Dan kata AHA ya, Ustaz Adi Dayat ya. Kata Ustaz Adi Dayat, saya juga masukkan beliau ya. Saya lihat kajian beliau juga tentang otak manusia ya, tentang otak manusia dibacakan Al-Quran itu lebih bagus dibandingkan otak yang dibacakan atau didengarkan padanya musik ya gitu. Makanya orang ya manapun lah gitu, bahkan orang yang tadinya ada ya, kisah atau yang ceritakan kayak gini, dia itu tadinya susah memahami pelajaran kuliah gitu, pelajaran kuliah kimia, biologi, fisika, liar gitulah gitunya. Setelah dia baca Quran, menghafalkan Quran, kemudian dia menghafal lagi gitu ya pelajaran kuliah, malah lebih masuk gitu ya gitu. Itu karena apanya? Ya itu mah karena emang manfaat dari Al-Quran itu sendiri gitu ya gitu. Ya kita mah tidak sampai ini ya. Yang namanya hidayah itu milik Allah ya gitu. Hidayah milik Allah ya gitu. Al-Quran itu sebagai ya memang firman Allah. Disitulah kita akan merasakan impactnya sendiri ya gitu. Bayi juga kan, anak bawah 5 tahun itu dibacakan Al-Quran ya, lebih bermanfaat bagi dia gitu dibandingkan didengarkan padanya musik gitu ya gitu. Nah gitu. Ada lagi orang yang cacat secara pemikirannya atau otaknya gitu ya gitu. Orang yang motoriknya lamban karena si otaknya itu ya lamban itu karena jadi nggak lentur sehingga si refleksnya itu lambat. Ketika dia mendengar kan itu kan pasti dia mendengar itu masuk lagi ke otak kan gitu. Atau ketika dia merasakan kan masuk lagi ke otak kan gitu. Kenapa itu lambat? Ya itu memang terkadang ya sudah takdirnya juga gitu ya gitu. Tarimakan gitu ya. Gitu. Tapi ketika orang yang lamban pikirannya atau motoriknya lambat itu dia menghafal Quran, dia baca Quran, dia
seketika itu menjadi obat. Apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, jarang sekali jadi lambat. Kan biasanya lambat kalau dia mendengar sesuatu, refleksnya itu lambat karena motoriknya lambat ya gitu. Apa yang jadi di sininya lambat, si saraf-saraf itu lambat ya gitu. Karena bisa jadi kan dari bayi gitu kan, atau dari 2 tahun 3 tahun lah gitu. Tapi ketika dia menghafal Al-Quran, refleksnya jadi cepat. Nah itu mah kan dari segi jasmaninya atau jasadnya pasti emang ada Al-Quran manfaatnya ke situ. Tapi rasakan juga di dalam hati kita ya, rasakan dalam hati kita ya, bahwa Al-Quran itu emang ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya gitu. Penenang hati, penenang jiwa. Kita punya masalah apa, kita punya ujian apa gitu, dalam hidup, kita rasakan apa yang menjadi beban kita ya dalam hidup ya, sok dianggap beban, oh itu tidak masalah ya, dianggap beban gitunya gitu. Ya wae lah dianggap beban teh gitunya gitu. Gimana caranya supaya tidak dianggap beban? Bacalah Al-Quran. Jadi kuncinya apa? Setiap masalah, setiap ujian, setiap persoalan, Al-Quran. Itu kuncinya Al-Quran. Iya. Segala persoalan itu, segala kehidupan itu diterangkan di dalam Al-Quran. Itu solusinya ada. Setiap persoalan, masalah fikih, masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, semua ada gitu. Masalah gimana kita misalnya, aduh hidup teh kieu wae gitu ya. Hidup teh asal taya perkembangan asal stagnan kieu atunya hidup teh. Ya. Nah kieu wae gitu ya. 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 Solusinya ada dalam Al-Qur'an juga itu. Jadi kita kaji Al-Qur'an gitu. Apalagi ketika Al-Qur'an itu jadi pengamalan kita tuh. Kalau Al-Qur'an jadi pengamalan kita, niscaya enggak ada kegelisahan sekalipun tuh ya gitu. Ya mungkin kegelisahan yang manusiawi wajar lah, terkadang ya sesekali lah gitu, sesekalinya ulah 2 kali kemudian 3 kali gitu ya. Gitu sesekali lah gitu ya. Gitu. Tapi kegelisahan yang terlalu khawatir akan masa depan kita 5 tahun 10 tahun nanti gimana masa depan kita, udah jadi menyerahkan pada masa depan, itu mah bukan menyerahkan pada Allah lagi gitu ya, itu mah menyerahkan pada masa depan. Iya. Mata mal kemana-mana jelma gitu mah. Anak kita kumaha gitu. Tah gitu. Tanah kucika Iya. dipikirkan ya. Iya gitu. Santai aja gitu Pak. Dalam hidupnya enggak perlu memikirkan yang namanya masa depan. Hidup kita bukan bergantung pada masa depan gitu. Iya. 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 Jangankan masa depan, hari esok saja, sejam lagi, nanti sore kita nggak tahu nanti kejadian gimana gitu ya gitu. Nah, gitu. Sedangkan akhirat yang harus senantiasa kita pikirkan gitu. Nah, itu intinya mah. Ya. Banyak beramal, banyak mentadaburi Al-Quran gitu. Kanjeng Nabi pernah negor yang berzikir terus di masjid gitu. Ya berzikir gitu. Ya ada porsi-porsinya gitu. Porsi kapan kita senantiasa berzikir kepada Allah, kapan kita senantiasa nanti kita cari yang namanya nafkah gitu ya gitu. Gitu. Ada saat-saatnya gitu ya. Jangan jadi Terus lah istilahnya. tabrakin tuh ya gitu. Ya jangan jadi tabrakin sehingga ya ada saat-saatnya gitu. Masjid terus. Yang kita apal di ini kan
Arab sampai pagi terus. Ada saatnya orang itu kan belajar Islam, ada saatnya cari nafkah, ada saatnya juga orang itu mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu Mengandalkan pambere di batu Gusti. ya, jangan jadi peminta-minta gitu. Makanya kayak ayak cenah makan gitu. Anu di Pejaten tuh di Kaleran lembur si Yunus nyalilung 40 menit tuh lumayan, jarang-jarang. Mel lagi nih. Jadi hendaknya kita itu bisa menangkap atau apa yang memahami Al-Quran itu di dalam hati kita gitu ya gitu. Di antaranya dalam bentuk hafalan, pemahaman tuh ya. Hafalan dan pemahaman itu bisa itu ya. anak angkatan. Agar kamu termasuk utusan-utusan Allah yang memperingatkan kaum mereka tentang siksaan Allah. Itulah. Jadi dikatakan kepada Nabi Muhammad agar kamu termasuk utusan-utusan Allah ya. Karena Rasul itu apa? Utusan. Utusan Rasul itu. Utusan Allah yang gimana? Memperingatkan dari siksaan Allah ya gitu. Ya. Menyampaikan ya. Ya. Hujan kadais kadang-kadang. Maka dengan Al-Quran ini kamu memperingatkan bangsa manusia dan jin tuh. Bukan hanya manusia tapi jin juga ya. Al-Quran ini Setan jin mah jeung setan beda. Kemo. Jin mah kan ada yang soleh. Jin ada yang soleh, ada yang iya. Jin ada yang soleh, ada yang kufur. supaya Iya. supaya nggak diserangan jin ya. Iya. Kita harus rapat, lurus. Bau jigong. Di kumbah. Nah, manusia dan jin itu diperingatkan dengan Al-Quran ya. Seluruhnya harus mendapatkan ya, diperingatkan Al-Quran itu ya secara keseluruhan ya gitu. Diperintahkan pada manusia dan jin secara keseluruhan ya gitu. Jibril turun kepadamu dengan membawanya. Nah, Al-Quran itu dengan bahasa apa? Bahasa Arab ya, bahasa Arab. Kalau turun di Indonesia bahasa Indonesia. Bahasa Arab yang jelas maknanya gitu. Karena bahasa Arab kan bisa dipahami ya. Kendaraan katanya. Ya, bahasa Arab Al-Quran itu bisa dipahami. Beda kan, ada banyak ilmu-ilmu bahasa Arab sebenarnya mah. Tapi bahasa Arab Al-Quran itu paling mudah dipahami. Gitu ya. Ya ada sebagiannya kan yang nahwu sorof di Al-Quran itu kan ada ya. Ada yang balagohnya gitu ya. Ada. Tapi mudah dipahami kalau kita mengkaji terus ya gitu, konsisten istiqomah itu sebenarnya mudah ya gitu. Yang jelas maknanya Hujan. menggunakan bahasa Arabnya itu ya, bahasa Arab yang fasih gitu ya gitu. Karena bahasa Arab itu kan macam-macam ya. Hanya ini bahasa Arabnya, Al-Quran itu bahasa Arab yang fasih gitu ya. Mudah kita ucapkan. Lagi jelas petunjuknya dalam perkara-perkara yang mereka butuhkan. Masih banyak. Ulah. Untuk orang can pergi. Iya ya, lo berapa beli di mana sih? Burung padi masih banyak. Baiklah segitu deh, alhamdulillah. Syukurin saja. Ya, dijual ya nak bos. Ani putar. Jadi meser bahannya Ini sana kemana? Bulannya beli di Bang Mayo Andal harus cari dulu. Jadi Al-Quran itu perkara-perkara yang diterangkan dalamnya itu adalah perkara yang dibutuhkan oleh manusia, oleh jin tuh ya gitu. Untuk memperbaiki urusan-urusan agama dan urusan dunia mereka tuh ya. Jadi bukan hanya urusan agama Al-Quran itu, tapi urusan dunia gitu ya. Ketika ada masalah dunia, masalah ekonomi, sosial,
politik gitu, apa gitu ya gitu. Itu sudah ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Solusinya ada dalam Al-Qur'an. Jadi harus senantiasa membuka diri dengan Al-Qur'annya gitu. Campur ke dia. bawa plastik ini mah Beli gitu. Kalau baterai mah sama. Tuh, buta ya mah. bosan tuh. Bosan. Jualannya di depan. Nah, mau hujan ya. Sedikit lagi ya. Jadi inilah bagaimana kemaslahatan dunia dan akhirat ya. Ya Allah, mudah-mudahan sehat ya. Pasti. Amin. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kemaslahatan dunia dan akhirat dan akhlak mulia. Ya gitu. Yang tidak dimiliki oleh selainnya. Jadi hanyalah dimiliki bahasan itu ya, perkara-perkara yang dijelaskan itu di mana di Al-Qur'an gitu ya. Itu dikatakan dalam Tasyirul Kalam ya. Dan pada firman-Nya latanzilu rabbil alamin ya gitu. Al-Qur'an itu ya, dari Rabb semesta alam. Terdapat penghormatan terhadapnya, terhadap Al-Qur'an itu ya. Karena memang Al-Qur'an harus dihormati. Menyimpannya aja kan harus benar-benar, tidak boleh menyimpan Al-Qur'an sembarangan gitu ya gitu ya gitu. Gitu. Ya. Ya firman Allah ini harus dihormati. Dan juga bagaimana adanya ta'zim. Ya, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya nanti kalau nggak dibaca nuntut. Iya, Kalau kita nggak distindik tapi nggak dibaca-baca Al-Quran, iya. kata Pak Muni nuntut. Ya betul. Dan betapa ia sangat mendapat perhatian karena keberadaannya yang datang dari Allah tuh. Harus kita perhatian, mengambil manfaat dari Al-Qur'annya gitu. Harusnya gitu. Gitu. Maka dengan maksud kita mengkaji Al-Quran itu memberikan manfaat dan hidayah gitu. Meraih manfaat dan hidayah itu tentunya terus menerus ya gitu. Istiqomah sampai akhir hayat. Ya demikian ya. Tidak terasa biasanya sampai jam 1:30 ya. Sudah emang mengkajinya ya demikian, harus ya yang namanya ilmu lah gitu ya. Gitu. Senantiasa harus kita ya kuatkan ya gitu, walaupun lama-lama tapi ya itulah ladang pahala buat kita ya gitu. Semoga juga dengan kita senantiasa menggapai ilmu dan keberkahan, kita juga akan dilancarkan dalam segala urusan kita, dan urusan baik urusan itu di keluarga atau di rumah tangga atau di ekonomi sosial kita juga, dan segalanya ya gitu, kita dimudahkan perkaranya dan juga dilapangkan ya. Demikian, kita lanjut lagi besok ya. Wallahu fikum walafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa min as-sadawat wa afafa gina wa ma inna sallallahu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi sarif qulub sarif. Aku lu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu minkum wallahu fikum. Kita tutup dengan doa subhanakallah astaghfiruka wa atubu ilaik rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.